Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, meskipun di tengah hari terik, berpuasa. Ya. Ada yang nggak puasa? Ya saya tidak mau tahu kenapa nggak puasanya, tapi saling menghormati sajalah ya. Gitu. Dengan makan dan minum di depan orang berpuasa itu justru kita berpahala. Iya, itu kan ujian buat orang yang puasa kan ketika ngelihat itu. Iya kan? Dia berhasil nggak ngelewatin ujian itu, ya kan? Udah nggak puasa dapat pahala lagi, enak kan? Daripada puasa. Sesat nih, sesat. Oke, alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam kondisi sehat semuanya. Ya, ada yang puasa, ada yang enggak. Saya juga hari ini nggak puasa sebetulnya, karena saya puasa hari Kamis ngikut di sana, gitu ya. Bersyukur ketemu lagi. Kemudian kita lihat kehadiran ada kawan kita yang nggak masuk ya. Siapa aja? Ziad, kenapa Ziad? Ziad sakit, Chandrika sakit juga, izin pulang duluan tadi ya. Iya, si Ziad kayaknya sering banget ya sakit. Sakit apa? Kalian tahu apa enggak? Hah? Bukan sakit-sakitan. Ya. Katanya demam. Ya, kecapean kali ya, atau hujan-hujanan atau apa. Itu ya, bolak-balik kita tuh dinasihatkan supaya jaga kesehatan ya. Karena modal kita itu untuk belajar di sekolah. Oke, teman sekalian, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan yang hari ini sudah kita persiapkan ya semuanya. Pekan lalu saya minta semua kelompok, masing-masing kelompok ada yang membawa satu perangkat ya, laptop, kemudian nanti kita akan gunakan untuk proses pembelajaran gitu ya. Sudah dipastikan semuanya sudah ada ya. Oke, baik, sudah terkoneksi dengan internet? Sudah. Oke, kita review sedikit. Pekan lalu kita bahas apa ya? Virus. Virus itu bukan yang otot yang jadi di sini nih. Oh, varises tuh. Beda ya? Kan mirip-mirip nih. Ada virus. Bahasa ini, bahasa linggis ya. Bahasa linggis virus gitu ya. Kenapa virus? Virus. Kenapa waktu itu virus? COVID. Virus apa lagi? Omikron. Ya, pekan lalu mungkin kalian banyak lupanya ya. Jadi diingatkan, jadi pekan lalu kita belajar mengenai ciri-ciri, struktur, bentuk, dan replikasinya gitu ya. Apa aja ciri-ciri virus? Ada yang masih ingat? Berukuran sangat kecil. Sekecil apa? Sekecil biji sarok. Berukuran kecil. Ya, Pina? Hanya memiliki DNA atau RNA, materi genetiknya. Yang lain? Ciri-ciri virus? Dapat dihilangkan dengan sinar ultraviolet. Dihilangkan itu maksudnya diapain? Dimusnahkan. Misalkan kita lagi kena flu, kemarin kan kita kena virus berarti ya. Kita disinari oleh ultraviolet gitu ya. Langsung scan gitu. Ya betul ya, tapi caranya nggak kayak gitu tadi ya, itu cerita lain saja. Ukurannya kecil, materi genetiknya hanya DNA atau RNA. Kemudian apa lagi tadi? Ciri-ciri virus? Bisa dimusnahkan atau hilangkan oleh sinar ultraviolet.
ultraviolet, bahaya banget sinar ultraviolet ya buat kita ya berarti ya. Virus yang nggak kelihatan aja bisa rusak, apalagi kita. Rawan kena kanker ya. Biasanya teman-teman perempuan pakai sunblock atau yaitu yang anti UV ya, ultraviolet. Tuh. Kemudian meskipun kecil, virus juga punya struktur ya. Ada strukturnya. Apa saja bagian-bagiannya waktu itu? Kapsid. Apa lagi? Ekor. Leher. Apa lagi? Serabut ekor. Jarum penusuk. Buat nusuk apa tuh jarumnya kemarin tuh? Ya, jadi virus bakteriofage itu ya, yang dia nanti mendarat di sel inang, kemudian melubangi permukaannya dengan jarumnya itu, kemudian materi genetiknya dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, untuk apa itu dia memasukkan DNA ke dalam sel inang? Dalam rangka apa virus itu? Dalam rangka replikasi. Replikasinya melalui cara apa saja waktu itu? Daur litik dan lisogenik. Apa beda daur litik dengan lisogenik? Daur litik prosesnya lebih cepat ketimbang lisogenik. Kalau lisogenik lebih lama. Kenapa lisogenik lebih lama? Imun sel inangnya kuat, sehingga dapat menghambat proses replikasi virus, sehingga tidak segera terjadi litik gitu ya, sehingga masuk ke pembelahan terus. Ini lama, tapi DNA-nya ikut banyak terreplikasi di situ. Ya betul, gitu ya. Jadi virus kemarin bentuknya juga beda-beda ya, karena macam-macam bentuknya, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan pun berbeda-beda gejalanya gitu ya. Ada yang bentuknya sama, gejalanya juga berbeda gitu. Pada beberapa kasus penyakit waktu itu kita bahas. Salah satu contohnya waktu itu apa? COVID ya. COVID. Oke, ini gambar apa nih? Vaksin. Orang lagi disuntik. Kira-kira disuntik apa nih? Ya, kalau dalam konteks pelajaran kita hari ini yang disuntikkan adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kekebalan tubuh kita. Apa itu namanya tadi? Vaksin ya. Jadi berkat vaksin manusia banyak mengalami perubahan-perubahan besar dan menyaksikan betapa tangguhnya usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya ya. Ya. Pekan yang lalu kita membahas mengenai beberapa wabah yang pernah melanda dunia. Wabah apa aja waktu itu yang disebabkan oleh virus? Ebola, MERS, SARS, COVID-19 baru kemarin, campak rubella, apalagi? Polio, oh iya kan? Kalian update di berita nggak Indonesia sekarang sedang kondisi luar biasa ya, darurat polio. Iya, padahal kasusnya cuma 1. Iya. Coba, Indonesia sekarang pertama kali kemarin di berita ya, liputannya di Aceh ada satu anak di hasil diagnosanya terkena polio. Akhirnya Menteri Kesehatan mengumumkan kejadian luar biasa, KLB. Padahal kasusnya cuma 1. Ya, bisa dong. Karena disebabkan oleh virus polio kan. Gitu. Jadi polio itu menyerang otot, ya, sehingga otot ini kan nyerangnya balita ya di bawah 5 tahun ya. Ya kalau kita sudah besar begini enggak. Nah jadi balita yang ototnya terserang itu ototnya mengecil sehingga dia lumpuh, terjadi kelumpuhan. Iya. Makanya polio itu berbahaya. Indonesia sejak tahun 2014 itu mendapatkan sertifikat bebas polio. Iya. Iya. Tahun 2022 ketahuan ada 1 langsung ditetapkan kejadian luar biasa. Karena kayaknya udah nggak zaman lagi deh ada anak sekarang kena polio begitu. Iya kan? Iya, kenapa? Karena setiap periode sekali balita kan ada program imunisasi. Salah satunya divaksin
polio. Gitu. Ya, itu bukan program pemerintah. Ya. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, wah berarti apa kira-kira sebabnya kok Indonesia sudah ditetapkan bebas nih, bebas polio. Tapi ternyata muncul satu, kira-kira kenapa? Nggak diurusin sama ibunya. Ya kan banyak ya yang beredar di luar sana ini golongan anti vaksin atau anti imunisasi, ya kan. Bahaya ya seperti itu ya. Karena balita yang nggak divaksin tentu peluang untuk terkena penyakitnya jauh lebih besar. Karena dia nggak punya pertahanan yang lebih kuat. Pertahanan alaminya ada gitu, tapi nggak sekuat yang sudah diberi vaksin gitu ya. Nah jadi kalau kalian masih ingat, ada yang masih ingat nggak dulu pernah divaksin itu imunisasi apa? Jangan masih nggak ingat ya. Nanti kalian boleh pulang tanya nanti sama orang tua di rumah, udah berapa kali kita disuntik itu. Biasanya di lengan kanan atau kiri ada bekasnya ya. Nah itu di lengan ya kan. Nah lengan kanan atau lengan kiri ada polio, campak, apalagi yang nyerang-nyerang balita gitu. Ya rubella, campak rubella. Rubella kemarin di SMP ada waktu itu sebelum COVID. Vaksinasinya bukan termasuk cacar ya. Termasuk cacar. Bahkan ada yang katanya seumur hidup itu kena cacar cuma sekali. Kalau udah kena cacar nggak akan kena lagi. Dan kalau udah sampai gede belum pernah kena cacar, tunggu aja nanti bakal kena cacar. Ya. Alhamdulillah saya sampai di umur 27 ini nggak pernah kena cacar. Tidak tertular tapi menularkan. Enggak lah ya. Gitu. Bisa nular, tapi alhamdulillah tidak tertular. Gitu. Karena kita rajin menjaga kesehatan dan juga meningkatkan imun tubuh dengan dengan konsumsi vitamin, asupan gizinya juga terjaga gitu ya. Tergantung kondisi tubuh sebetulnya. Termasuk juga kemarin dibahas oleh kelompok berapa yang bahas tentang HIV ya. Kan dia menyerang pertahanan tubuh ya. Menyerang pertahanan tubuh. Ketika tubuh udah nggak punya pertahanan, penyakit yang lain kan gampang datang ya. Gitu. Nah, sebelum terjadi itu semua, maka penting bagi kita untuk melakukan tindakan apa? Pencegahan. Iya kan? Di pelajaran bahasa Indonesia kita sampaikan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah terkena, ya udah. Nah, coba dulu kayak gini, coba dulu kayak itu, nyesal. Nyesal tuh memang di belakang, Mbak. Kalau di depan pendaftaran namanya. Gitu, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya kita untuk bisa mencegah ya penyebaran dari virus ya. Beberapa saat yang lalu kita sudah tahu, oh virus bisa diobati dengan apa caranya? Maksudnya kita kalau kena penyakit yang disebabkan oleh virus bisa diobati dengan vaksin. Itu kan salah satu upaya yang dilakukan. Tapi apakah semua penyakit yang disebabkan oleh virus sudah ada vaksinnya? Ternyata belum. HIV pun belum. Ya kan? Apalagi saudara sepupu saya itu koma 1 tahun, kemudian dirawat jalan 2 tahun, kemudian masih nggak tertolong, kena radang selaput otak atau apa sih istilahnya saya lupa. Itu disebabkan meningitis. Itu disebabkan oleh virus ya. Di usianya yang masih muda ya. Meninggalnya sih 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, umur saya 23 berarti dia umur 24 loh. Masih banyak mimpi-mimpi yang udah kita susun ya kan. Ya kan? Target-target yang kita kejar. Tapi ya namanya musibah ya. Terkena virus ya kan nggak kita inginkan gitu. Harus pupus semuanya. Tapi tentu tadi bisa kita lakukan tindakan pencegahan sebelum kita kena. Kalaupun kena, ada nanti orang
para ahli di luar sana yang berupaya untuk mencari alternatif ya pengobatan. Kalaupun nggak bisa menyembuhkan, minimal meredakan, ya kan? Gitu, supaya kondisi badannya bisa tetap sehat. HIV, orang yang terinfeksi HIV kan nggak kelihatan sakitnya. Seperti COVID kemarin tuh kan, kalian sudah ini menyampaikan. Kenapa kok nggak kelihatan kalau dia tuh menderita HIV? Ya, ya kenapa? Kenapa? Iya, pertahanan tubuhnya bagus, tapi ternyata di dalam tubuhnya terinfeksi HIV. Ya, jadi HIV ada dalam dirinya, tapi orang itu bisa menjaga kesehatannya sehingga nggak muncul atau nggak menular. Tapi bisa menular kan? Bisa, seperti itu. Apalagi, kenapa? Kemarin yang orang kena COVID itu harus nunggu 14 hari dulu gitu kan? Karena sedang terinkubasi kemarin. Masih proses dia membajak sel inangnya itu. Seperti itu. Ya, sampai sini kita bisa menangkap poinnya ya. Bagaimana upaya dari pencegahan itu. Tapi kan kita posisinya bukan seorang ilmuwan. Ya, kita saintis tapi masih tahap C0 lah. Mulai belajar dulu kita, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus? Jaga kesehatan tubuh. Apalagi? Apa aja? Mengkonsumsi makanan yang sehat. Emang ada makanan nggak sehat yang kita makan? Apa contohnya? Junk food. Apa aja junk food? Junk food apa aja? Makanan cepat saji. Apalagi makanan nggak sehat yang sering kita makan? Makannya udah basi. Diperiksa dulu lah. Biar nggak mubazir, ya kan? Jadi sapu jagat ya. Udah kayak vacuum cleaner aja, sedot semuanya. Ya. Menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi itu semuanya dalam rangka apa? Menjaga ketahanan tubuh gitu, supaya penyakit-penyakitnya nggak berusaha menyerang tubuh kita. Tapi ya virus kan banyak ya berterbangan di udara ya. Bahkan nggak cuma virus, di materi berikutnya ada apa aja waktu itu di udara? Di materi jamur waktu itu? Ada spora juga, ya kan? Untung nggak tumbuh basidiomycota di sini. Alang ngeri. Gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan ya adalah dengan menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat bergizi itu untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang di luar kita ini. Ya. Iya, betul sekali. Memberikan edukasi. Pertama, educate yourself. Wah, itu ya. Educate ourselves. Didik diri kita sendiri terlebih dahulu, kita paham, kita lakukan. Setelah itu, nggak cukup ternyata. Kalau orang di luar kita kena, kita juga bisa kena. Gitu kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, cukup? Enggak ternyata. Wa tawassaw bil haq. Kita suruh ngingetin orang lain juga. Kita udah beriman, kita beramal soleh, kita udah divaksin, kita makan sehat, tapi kita nggak ngasih ke orang lain. Nggak cukup ternyata. Maka kita akan membuat suatu produk, ya, di mana produk itu nanti akan kita jadikan sebagai bahan kampanye. Ya. Bukan kampanye pasangan calon. Siapa? Anies Agus. Agus siapa? Oh, kan agak gundul sedikit. Agus. Agus tukang syukur. Oke ya, kita akan membuat produk sebagai bahan kampanye ya, pencegahan penyebaran virus ya. Ya terutama virus-virus yang menyerang manusia gitu. Kita fokusnya ke manusia dulu deh gitu. Nanti kan ada juga tuh sekte lagi. Apa? Bukan sekte. sorry. Bukan sekte. Maksudnya ada komunitas-komunitas yang itu bergeraknya di bidang penyuluhan peternakan gitu kan. Ada yang masih ramai juga di Indonesia kan virus yang menyebabkan penyakit kuku dan mulut ya.
binatang ternak ya, mulut dan kuku PMK, sapi, kerbau. Nah itu ada kok sektes ya, ada bagiannya tersendiri. Nah kita melakukan kampanye untuk apa? Melakukan pencegahan penyebaran virus itu, terutama virus-virus yang yang menyerang manusia gitu ya. Nah kemudian nanti setelah bahan kampanye kita sudah jadi, iya kampanye kan di luar gitu, itu ya. Nah kampanyenya dalam bentuk apa? Ya, kita gunakan segala cara supaya banyak yang terjangkau oleh bahan kampanye kita, bukan terjangkau virusnya, gitu ya. Istilahnya dilihat attachment-nya, engagementnya, berapa orang yang terjangkau oleh kampanye kita, gitu ya. Udah bagus kan ya? Makanya teman-teman yang di sini punya hobi desain grafis, bikin konten creator, isinya jagalah sholat, maka sholat akan menjagamu. Wah, itu kan? Kemudian di-share di media sosial, akunnya anonim, nggak ketahuan siapa. Yang nge-like 200.000, yang nge-share sekian ribu. Banyak orang yang ikut baca, nonton, dan menyimak itu, kemudian tergerak hatinya untuk ikut berbuat baik, pahalanya kan ngalir ke kita juga. Ya kan? Ha? Iya, pahala jariah itu, gitu kan. Apalagi orang itu ikut menyebarkan lagi, ya kan? Gitu. Multi level, ya. Multi level amal, gitu. Nah, anggaplah kampanye kita ini bagian dari proses penyebaran praktik-praktik baik, ya, gitu. Nah, ini berbahaya nih virus ini. Sebetulnya kita bisa tidak terserang virus ini kalau kita menjaga pola hidup sehat kita dibuat kontennya semenarik mungkin gitu ya. Nah, tapi hari ini kita buatnya dalam bentuk poster ya. Kalau video mungkin nanti butuh waktu yang terlalu banyak. Intinya pesan-pesan kita tersampaikan di situ gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Pertama-tama perlu kalian ketahui kenapa melakukan kampanye pencegahan penyebaran virus itu penting. Ya. Kelihatan nggak di depan? Ini adalah kasus HIV per provinsi sampai dengan bulan Juni 2022 ya di Indonesia. Kita cek Lampung di sini. Per Juni 2022 di Lampung orang yang mengidap HIV itu 4.991 orang. Gitu ya. Banyak ya. Paling banyak tetap DKI ya 90.000. Ya. Lampung dengan penduduk 9 juta 4.900 orang itu yang memeriksakan dirinya. Yang nggak meriksa? Wallahu a'lam kan? Sementara cara penularan virus itu kan banyak dilakukan oleh orang-orang kan? Nah itu. Makanya penting buat kita melakukan kampanye ini. Gitu. Minimal kita yang sudah memahami, kita yang melakukan. Kita yang jaga diri ya. Kalau kita nggak jaga diri kita, siapa lagi? Gitu. Ya. Ini baru HIV. Karena disebabkan virus ya, penyakit-penyakit lain banyak. Apalagi penyakit menular seksual ya. Itu nanti mungkin dibahas di sistem reproduksi. Tapi karena ini berkaitan dengan itu, ini penting. Kenapa? Banyak kan ternyata penderita HIV itu di kalangan remaja. Tuh. Ya. Ya. Gejalanya kelihatan. Gejalanya apa? Sakit-sakitan ya? Badannya kurus. Kulitnya kering gitu. Ya kan? Waduh. Nando jerawat shaming nggak boleh. Gitu ya. Coba kita buat analisis kritis sebentar aja. Menurut kalian, kenapa kebanyakan orang yang pertama kali tertular HIV itu dari kalangan remaja, dari usia-usia remaja? Rasa ingin tahu saya juga tinggi. Bapak udah didasarin teman takut. Remaja itu banyak yang pergaulannya Pergaulan bebas. Yang lagi dipaham banget, kan hormonnya kan lagi aktif.
pengen tahu banget gitu. Terus harusnya kayak mana? Ya harusnya edukasi bahwa kita tuh sebagai remaja tuh harus senantiasa ikut kajian-kajian. Agak pendekatan iman gitu kan. Ya. Atau kajian. Yang lain, ada pendapat? Kenapa kira-kira banyak remaja yang terdeteksi mengidap AIDS, terserang HIV? Ada yang mau komentar? Kenapa kira-kira? Pergaulan bebas, saya juga bebas bergaul dengan siapa saja. Ya. Nah, itu lebih tepatnya. Kemudian, apakah menularnya dengan cara itu saja? Apa? Suntikan. Disuntik apa? Penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau tidak higienis. Biasanya kenapa sih orang kok pakai jarum suntik bolak-balik bergantian itu? Karena pakai narkoba. Kok tahu? Kok tahu? Reva, saya belain. Kan untuk menderita kanker nggak perlu harus terhidap apa? Untuk tahu bahaya kanker kan nggak perlu mengidap kanker dulu kan? Iya. 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 Nah. Iya. Terkena HIV itu pengalaman juga nggak? Itu nasi. Di pengalaman, katanya pengalaman guru terbaik kan? Pengalaman orang lain aja, jangan pengalaman kita kalau kena kayak gitu. Baik banget, ya. Lihat. Dan rata-rata memang penduduk padat ya. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kalian lihat ini, Papua. Papua itu 45.600-an. Kenapa kira-kira? Di wilayah sana padahal penduduknya sedikit. Apa yang terjadi di sana? Kenapa warga bisa sampai? Karena kurang edukasi, jelas. Nah, sekarang tugas kita. Iya. Kalian sudah merasa bertanggung jawab belum? Sudah merasa bertanggung jawab belum? Belum. Kalian belum merasa bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan kampanye kayak gitu? Belum? Kalian apa nunggu saudara kalian terkena dulu? Enggak kan? Atau kalian nunggu kalian terkena dulu? Nauzubillah kan? Gitu. Ya. Jangan sampai. Makanya penting buat kita. Gitu. Ketika ada teman kita, misalkan atau lingkungan kita yang kelihatannya pergaulannya malah nggak benar, minimal kita gerakkan tangan kita kan untuk menghentikan. Nah, ya kan? Kalau kita nggak bisa dengan tangan kita, dengan lisan kita, gitu. Jangan, nah, gitu kan? Gitu kita ajak. Nah, gitu. Kui join, gitu. Ya, kui join apa? Kajian apa gitu. Iya kan, seminar segala macam. Kalaupun dengan lisan kita nggak bisa, ya dengan hati kita. Nggak rela kan kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita, atau bahkan kita terkena gitu. Maka harus bertanggung jawab kita, gitu. Karena kita juga bisa kena. Makanya minimal tanggung jawab dengan diri sendiri, gitu. Ya, perhatikan dan media cara penyebaran virus itu kan berbeda-beda, banyak caranya, gitu. Kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa menjaga pola hidup yang sehat. Seperti itu ya, kawan-kawan. Ini Jakarta penduduknya 10 juta lebih ya, penduduk asli yang KTP Jakarta. Ya, kalau siang hari kumpul di sana bisa sampai 20 juta orang ya, karena kerja. Jawa Timur penduduknya hampir 50 juta. Ya. Penduduk Inggris, Scotland, Wales, sama Irlandia Utara itu 80 juta. Jadi Jawa Barat ditambah Jawa Tengah itu penduduk Inggris. Ya. Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jakarta itu penduduk Rusia itu. 100 iya. 100 juta itu. Banyak penduduknya. Ya. Ini kalau di total sekian ratus ribu orang, ya. Kalau dilihat dari presentasi mungkin kecil karena penduduk Indonesia jumlahnya besar, banyak. 280 juta penduduk kita itu. 280 juta. Nanti prediksi tahun 2050 bisa sampai tembus 300 juta gitu. Itu ya. Dan pekan lalu penduduk bumi genep 8 miliar. Nah, itu ya. 7 miliar juga genep, Pak. Pas 8 miliar penduduk bumi hari ini. Kita jadi saksi ya. Tuh. Tuh, kawan-kawan ya. Jadi pelajaran kita di kelas, pelajaran apapun, minimal-minimal itu ada impact untuk diri kita sendiri. Ya. Diharapkan juga kita mampu mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan. Ilmunya itu ilmu yang bisa dipraktikkan, ya kan? Ilmu yang kita gunakan setiap hari itu namanya pengetahuan yang abadi, ya kan? Saya selalu berharap apa yang saya sampaikan itu bisa dipraktikkan, gitu kan? Kalau cuma di dalam kelas doang kemudian hilang, berarti nggak abadi pengetahuannya, nggak bermanfaat ilmunya, kayak gitu. Ya kan? MLM tadi. Oke, sekarang kita ada satu topik ya di LKPD kita. Jadi sebelum nanti kita mulai mengerjakan proyeknya, silakan dibuka LKPD-nya yang sudah saya share di ini. Ini saya bagikan untuk hardnya. Satu kelompok satu aja ya, yang lain nanti perhatiin di grup. Gitu. Nah, silakan dibuka HP-nya boleh untuk buka ininya, LKPD-nya di grup. Di situ nanti ada instruksinya. Oke, sudah dibuka ya? Silakan diisi identitasnya dulu ya. Dan ini kelompok 1, 2, 3, ya. Kelompok 4. Diisi dulu ya. Apanya, Pak? Nih. Identitasnya diisi dulu. Jangan sampai selip nama teman-teman kelompoknya. Oh ya, ini ya, bisa dibuka ya? Ke bawah lagi terus. Ke bawah terus. Nah, itu LKPD-nya. Gitu. Itu ya. Oke, perhatikan. LKPD ini akan kita gunakan 2 kali pertemuan. Ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, ya, pekan depan, kita akan melanjutkan pertemuan ini karena waktunya hari ini tidak cukup ya, karena kita proyek ini agak lama, gitu. Jadi proses belajar nanti kita bersambung. Jadi teman-teman nanti coba perhatikan di, ya, sudah dibuka semuanya? Sudah diisi? Oke, bentar ya. Nah, silakan diperhatikan halaman berikutnya. Itu ada masalah yang disajikan. Silakan perhatikan ya. Di situ ada satu poster yang berisi informasi ya, waspada penularan virus ya. Kalian juga bisa scan di situ pakai HP kalian masing-masing untuk melihat versi fullnya. Kemudian silakan dijawab ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada. Kemudian tahap 2 kita akan melakukan perancangan proyek ya. Nah, di perancangan proyek ini nanti akan kita bahas masing-masing kelompok nanti akan membuat apa, gitu ya. Meskipun bentuknya sama, tapi nanti topiknya berbeda. Nah, kemudian di halaman berikutnya ada jadwal penyelesaian proyek ya. Jadi nanti tidak kita selesaikan hari ini. Yang penting hari ini kita susun dulu konsepnya seperti apa. Didiskusikan bersama teman-teman karena ini kerja kelompok, jadi berbagi tugas ya. Tugasnya nanti yang lain gimana? Apakah mengumpulkan referensinya terlebih dahulu, ya kan? Kita kan mau bahas bahaya dan upayanya kan. Bahayanya apa kalau kita nggak tahu kan gimana? Itu cari referensinya dulu, referensi dari kontennya dan referensi desainnya, inspirasinya seperti itu ya. Nah nanti desain rancangan kalian disusun di
sini ya, ditulis di LKPD-nya, kemudian nanti diimplementasikan dalam produk kalian. Nah, terakhir nanti pengujian dan sebagainya. Sampai dengan nanti kita lakukan publikasi. Ada yang mau nanya? Cukup? Nah, kalau cukup silakan mulai berdiskusi. Ya. Kenapa? Oh iya, silakan. Toilet. Iya. Gimana? Jawab dulu ini. Iya, betul. Dijawab dulu. Silakan, ya. Masalahnya ini yang topiknya apa? Topiknya nanti akan saya bagikan. Betul di pertanyaan. Jadi teman-teman, perhatikan dulu di masalah yang disajikan itu. Itu ya. Nih, yang di sini. Ya, tahap 1. Nah, ini. Masalah yang disajikan. Perhatikan dulu posternya di situ, kemudian dibaca, kemudian baru dijawab pertanyaan yang ada di situ. Nah, nanti topiknya apa, masing-masing kelompok akan saya bagi di sini. Kita undi nanti. Kelompok 1, 2, 3, 4, materinya apa. Gitu ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, ada beberapa poin ya, di situ ada di LKPD-nya nanti. Gitu. Oke ya. Kita ada waktu 5 menit ya untuk mengerjakan 3 pertanyaan ini. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Ya. Sampai pukul 14.20 ya. Iya.
Oke, cukup. Kelompok 1. Sudah? Iya, kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan perwakilan jawab pertanyaannya secara lisan. Apa yang bisa disimpulkan dari infografis itu? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Apa yang dapat kalian simpulkan dari infografis di atas? Apa saja? Jadi ternyata kesimpulan virus HIV itu dapat menyebar melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan vaksin yang tidak diganti. Oke, selain itu apa lagi? Dia merusak kekebalan tubuh, Ya. membuat kekebalan tubuh semakin lemah, jadi gampang terinfeksi virus lain juga. Oke, teman-teman yang lain dengar? Enggak kedengeran. Diulang yang keras. Oke, apa yang bisa disimpulkan dari infografis di atas? Jadi yang bisa disimpulkan dari itu adalah virus HIV dapat menular melewati hubungan seks, transfusi darah, dan jarum vaksin. Kemudian dapat merusak kekebalan tubuh dan membuat tubuh menjadi lemah sehingga dapat terinfeksi virus-virus lain. Ya. Ada lagi selain itu? Ya? Penyebab kanker ada? Penyebab kanker. Ada nggak kanker yang disebabkan oleh virus gitu? Gimana? Penyebab kanker ada nggak dari HIV? Oh, apakah HIV menyebabkan kanker? Oh. Kita perlu cari informasi lebih lanjut. Apakah HIV itu memicu tumbuhnya sel kanker atau tidak? Ya. Saya belum paham kalau soal itu. Karena secara umum yang kita ketahui, seperti disampaikan oleh kelompok 1 tadi, kalian ya, HIV menyebabkan kekebalan tubuh menurun, ngedrop gitu ya. Oke, kelompok 2. Apa pertanyaan nomor 2? Jadi nomor 2, jelaskan pendapat kalian mengenai bahaya virus HIV dalam kehidupan manusia berdasarkan infografis di atas. Apa jawabannya? Ya berbahaya Pak, karena kalau tertular virus HIV dapat merusak kekebalan tubuh. Apa dampaknya kalau kekebalan tubuh rusak? Kalau ada kekebalan tubuhnya, virus yang lain Segala penyakit bakal masuk. bisa masuk, terus harapan hidupnya lebih kecil. Jadi kalau kekebalan tubuh turun, penyakit gampang menyerang. Kalau penyakit gampang menyerang, tubuh rentan. Rentan apa? Rentan mati. To the point ya, baik. Karena ujung-ujungnya penyakit itu sembuh lah. Iya. Antara sembuh atau itu kita bahas nanti ya. Oke, HIV ya. Kelompok 3. Upaya apa yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar untuk mencegah penyebaran virus HIV? Yang lain perhatikan. Contohnya itu seperti Menjauhi lawan jenis terus? membatasi interaksi gitu. Kalau sesama jenis boleh? Ya juga. Ya, enggak juga. Intinya jaga jarak. Ya, ke semuanya. Terus? Ya, sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran HIV? Apa jawabannya? Ya seperti hari ini yang kita lakukan ini loh. Iya, itu lebih tahu lagi tentang penyakit AIDS itu di mana, Iya. penyebarannya, dan menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan Iya. Misal kayak gini. Menjauhi larangannya, menaati perintahnya. Misal kayak gini. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan kita itu bisa terjangkit virus HIV. Terus gimana kita mau menghindarinya? ya, makanya itu kita harus tahu, kita harus belajar Nah, lagi. harus belajar. Edukasi diri sendiri, gitu ya. Menjauhi
perintahnya, oh larangannya. Oke, kelompok 4. Apa yang bisa disimpulkan dari semuanya tadi? Banyak yang mendeteksi HIV. Cara penularannya juga dengan cara seks bebas, jarum suntik yang tidak steril atau bekas orang yang terkena HIV, dan transfusi darah dari orang yang terkontaminasi HIV. Orang yang menjalani hidupnya dengan HIV di dunia. Oke, perhatikan. Berapa jumlah penderita HIV itu yang tercantum di situ, di muka bumi itu? 39, apa? Nih. Yang ini apa nih? Iya. 38 juta orang hidup dengan HIV. Orang yang hidup dengan HIV itu berketergantungan obat ya. Ada obat yang harus mereka konsumsi seumur hidup. Ya. Berarti mereka kalau nggak minum obat sapal dong? Ya. Ya, pertanyaannya bagus. Orang dengan HIV itu harus mengkonsumsi beberapa jenis obat untuk menjaga jumlah sel CD4-nya kemarin secara signifikan. Ya. Kalau sampai sel itu turun, maka imunnya juga anjlok. Nah, ketika orang itu berhenti minum obat itu, apakah kemudian akan menunjukkan tanda-tanda kecanduan maksudnya? Jawabannya tidak. Ya, karena ada beberapa senyawa kimia yang membuat orang itu kecanduan, itu digolongkan sebagai senyawa adiktif. Ya. Adik. Buat ketergantungan kita. Adiktif, ya. Dan obat-obatan kita sebagian besar bukan adiktif, gitu ya. Ada senyawa yang adiktif itu digolongkan narkoba ya. Itu dalam level tertentu boleh dikonsumsi manusia tapi harus atas dasar resep dokter gitu. Ya, di Indonesia masih ilegal ya. Itu karena walau alam, saya belum kaji lebih lanjut ya. Sebetulnya ganja itu untuk obat apa? Itu bahan masakan. Sambal ganja, ganja rebus kalian. Jadi apakah ganja efektif untuk mencegah masuknya virus? Coba nanti kita cari tahu ya. Ya, saya harap kalian nanti pada kuliah di jurusan kimia dan biologi murni supaya bisa ngecek itu ya. Atau di biomedis deh. Nanti bikin alat-alat kesehatan dan sebagainya. Gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian sudah kita diskusikan tadi ya. Jadi kita nanti itu sebagai pemantik saja. Apa sih konten dari produk yang akan kita buat? Yang pertama, kita akan merancang pembuatan poster bahaya dan upaya pencegahannya secara berkelompok. Kemudian, poster dibuat dengan memperhatikan aturan sebagai berikut. Ada di LKPD kita ya. Yang pertama tentu harus jelas dan mudah terbaca. Namanya informasi supaya bisa tersebar luas kan, harus mudah dibaca. Ya kan? Contoh buku kalian ini. Buku Jingga ini. Tulisannya buku Jingga warnanya hijau. Ini sesuatu yang menarik. Iya kan? Orang akan penasaran, di dalamnya apa sih isinya? Gitu. Tulis buku Jingga warnanya hijau. Nah, jadi itu salah satu tips saja ya. Tulisannya besar, mudah dibaca, ya, sehingga orang yang membaca itu dengan cepat bisa menangkap informasinya. Seperti itu ya. Kemudian bahasa yang digunakan juga mudah diingat. Nah, mudah dipahami. Ada salah satu frasa yang digunakan oleh iklan suatu produk yang itu pasti selalu terngiang-ngiang. Gitu kan. Kalau saya katakan kata-kata ini pasti kalian tahu itu merek apa. Nah, itu contoh kata-kata yang efektif. Gitu. Seleraku apa itu?
Ini antitesisnya ya. Kalau terus terang, terang terus. Tahu nggak merek apa? Terus terang, terang terus. Lampu merek apa? Philips. Ya. Ah. Kok cepet banget ya? Oh. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Ahlinya lambung. Nah, cintai ususmu. Nah, ya, itu kata-kata yang mengundang orang untuk membacanya mudah, menarik, dan gampang diingat. Pesan-pesannya gitu ya. Susunan kalimatnya. Singkat, padat, jelas. Gitu ya. Dimintai keterangan malah keterangan. Dikasih cobaan malah dicoba. Nah, gitu. Jokes lu belum halal. Alhamdulillah. Efektif itu. Lengkapi dengan gambar, foto, bukan video ya, foto atau ilustrasi yang menarik. Ya, jadi supaya kalian melakukan publikasi tapi seperti teks proklamasi gitu. Ini apa gitu. Jadi orang nggak akan orang akan melihat tapi nggak tertarik. Cepet aja gitu, bosan. Ya, kita buku bergambar lebih menarik ketimbang teks ya, novel itu kan. Nah, dibuat ilustrasinya atau mungkin cari di internet gambar apa kira-kira yang pas dengan konteks pembicaraan kita. Nah, kemudian ya pemilihan warna, tulisan, ini memang selera ya. Tiap orang punya skill ataupun selera desain masing-masing, tapi nanti silakan teman-teman berkelompok ini pasrahkan ke satu orang untuk melakukan desainnya, satu orang untuk mengumpulkan ilustrasinya, yang lain mencari referensinya, dan yang lain lagi nanti untuk menyunting. Atau menyunting nggak? Bukan mempersunting. Sunting itu kata dasarnya ngecek sebetulnya artinya. Penyunting itu bahasa Inggrisnya editor. Nah, ya selain diedit, dicek juga. Quality controlnya lah, kisinya lah, gitu ya. Tuh. Nah, ini ada salah dua, Ding. Contoh beberapa poster yang ada di internet yang dipublikasikan oleh orang lain, gitu ya. Nah, ini upaya mereka untuk melakukan pencegahan penyebaran AIDS dan HIV. AIDS dan COVID, gitu. Nah, silakan dilihat. Apakah bentuknya seperti koran? Kan enggak ya, menarik. Ada kontennya. Coba perhatikan. Jaga diri dan keluarga dari virus corona. Caranya makan ini. Menurut kalian, makan yang gizi seimbang, rajin olahraga, cuci tangan tanpa sabun. Ini ngasal nggak orang tuh nulis itu? Enggak. Pasti ada dasarnya. Kalaupun bukan riset atau penelitian kita, itu riset atau penelitian orang lain gitu. Nah, kita cari referensi yang kredibel, ya. Bahaya HIV kata tetangga saya adalah begini, itu nggak kredibel, itu. Atau kata Pak Danu masih belum kredibel itu. Nanti dicari referensi apa yang meskipun berbahasa Inggris sih kemarin, kan itu yang paling kredibel gitu, ya. Ya. Sincerely, literally, which is, nah, nanti terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pak, boleh nggak pakai bahasa Inggris? Boleh, asal memang mudah dipahami oleh orang lain. Tapi kan audiens kita rata-rata berbahasa apa? Melayu. Ya. Melayu itu. Ya. Atau bilingual kan. Pak, ini saya melakukan kampanyenya di luar negeri juga. Karena follower akun media sosial saya banyak yang dari Timor Leste gitu kan misalkan. Jadi, ya luar negeri kan. Jadi saya pakai bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Portugis misalkan. Oke, ada
4 tema yang udah saya susun di situ. Kelompok 1, dari 1 sampai 4 kalian milih angka berapa? 4. 1, 2, 3, milih berapa? 2. 1, 3. 3, 1 ya. Oke. Ini berapa? 4, 2, 3, 1. Oke, silakan yang dipilih angkanya, ini topik kalian. Nah. Ya. Oke ya. Nah, teman-teman semua, kalian nanti silakan cari referensi yang kredibel tentang topik masing-masing. Ya. Ada HIV, berarti kelompok 4 dapat HIV, ya. Referensi paling banyak nih. Kemudian COVID dah. COVID, cacar beruk. Beruknya ngeliat ke saya. Ini polio ya. Bahaya dan pencegahan polio. Oke. Usahakan di poster bikinan kita tuh jangan terlalu banyak teks. Itu bukan poster, tuh curhat itu nanti. Itu ya, poin-poin pentingnya. Nah, silakan teman-teman dibuka lanjut LKPD-nya, disusun rancangan untuk membuat posternya seperti apa, seperti itu. Kan sudah dapat nih temanya. Nah, silakan kalian susun di situ, ya. Iya. Di sini. Ditulis rancangan posternya nanti mau dibuat seperti apa, ya. Paham sampai sini? Oke, perhatikan. Di LKPD kalian juga ada. Jadi, kita akan kita rancang manual dulu lah gitu. Kita tulis nanti apa yang mau dibuat. Dibagi tugasnya tadi masing-masing anggota kelompoknya. Cari inspirasi ya. Kalau kita butek, cari aja contoh-contoh poster yang ada di internet. Nah, nanti siapa tahu dapat inspirasi. Boleh. Boleh. Siapa WHO? Who? Siapa WHO itu? World Health Organization. Iya. Iya. Iya, rancangan itu isinya seperti kalian mau buat posternya seperti apa? Gitu. Jadi itu ya. Cut. Nah. Why? Silakan. Ya, anggap udah ngerti ya, jangan nanya-nanya. Oh ya, silakan, diangkat. Ya. Gini. Daripada kalian pusing. Mana spidolnya? Nah. Oke, silakan kalian bagi tugas dulu ya. Nah, masing-masing nyari referensinya, contoh ilustrasinya itu kan. Nah, nanti baru disusun. Poster ini nanti akan kita publikasikan di media sosial kita masing-masing ya. Jadi harus nge-feed, harus bisa terbaca. Nanti kita share di Instagram saja. Gitu. Ya, kalau YouTube mungkin apa namanya? YouTube apa yang story-nya itu? Short, YouTube Short ya. Nah, poster kita nanti akan kita publikasikan di media sosial Instagram masing-masing. Semuanya. Ya. Kalau bikin Instagram sendiri gimana? Baru gitu buat posting ini. Boleh, tapi harus ada engagement-nya. Ya, berarti harus disebar, harus di-like oleh puluhan orang atau bahkan jutaan gitu. Nah,
Kemudian beri nama anggota kelompoknya nanti di captionnya. Beri tagar lawan virus, hidup sehat. Kemudian tag akun sekolah dan guru ya. Di gambar yang kalian posting gitu. Nanti akunnya dibuka gemboknya gitu supaya publikasinya bisa lebih masif. Saya privat. Sama akun saya gembok juga sih. Karena followernya juga sedikit. Nah, boleh bikin akun media sosial baru. Tapi tentu kerja kalian harus lebih keras ya. Gitu. Maksudnya bikin akun IG baru. Nanti silakan khusus untuk pencegahan kampanye pencegahan penyebaran virus kita di akun itu. Gitu. Nah, kemudian kita desainnya pakai aplikasi Canva. Itu yang saya sarankan ke kalian, ya. Teman-teman, ada yang udah punya akun Canva? Canva trial ya? Trial, Pak. Belum. Astagfirullahaladzim. Nah, boleh. Pakai Corel boleh sih, cuman Corel itu butuh keahlian yang lebih susah. Gitu. Photoshop itu sebetulnya mirip-mirip kayak Canva, timpa. Tapi kalau di Canva itu ada fitur untuk ngefit itu semua. Ada template-nya gitu. Timpa-timpa aja. Ganti warna, tapi ada template-nya. Kalau di Photoshop nggak ada template. Gitu. Ya? Ya, Siba. Posternya itu ukurannya kita bisa ukuran feed Instagram atau ukuran poster kayak biasanya? Poster persegi panjang gitu ya. Oke, teman kalian bertanya, ukurannya apakah yang persegi untuk postingan Instagram atau yang poster? Oke, karena kita akan share di media sosialnya Instagram. Instagram itu kan interface-nya yang paling enak kan persegi ya. Jadi kita buat persegi. Kalau informasinya banyak, apakah harus jadi satu? Enggak, dibuat beberapa biar bisa di swipe seperti itu. Ya, itu justru malah lebih bagus. Ya, jadi nggak harus. Itu kan tadi contoh saja, contoh ya. Media kampanye kita hari ini kan bikin poster, cetak, tempel, nggak zaman lagi. Ya. Sampai mau baca. Ya? Buat. Masih gratis kan? Ada orang tapi saya ada Buat. Keperluannya bukan untuk urusan pribadi, tapi karena bagian dari kampanye kita. Gitu. Ya? Ya. Kenapa? Kampanye partai. Ini kita ini partai ini. Partai Darul Ilmi Perjuangan. Wow. Ya. Cut. Tuh. Oke, boleh yang swipe seperti itu, ya yang banyak halamannya, atau yang satu saja nggak apa-apa. Tapi ketantangannya kalau bikin satu itu harus nge-feed semua informasi. Itu ya. Ya. Oke. Boleh. Di swipe maksimal 10 gambar kan itu. Oh. Ada 10 tampilan. Jadi nanti masing-masing kita nge-posting itu, kemudian di-share dan boleh grup keluarga, grup RT, grup lingkungan, grup perumahan boleh. Ada yang mau ditanya? Lagi? Jelas? Nah. Apa itu? Video edukasi juga. Ini kan saya mau share. Boleh, Pak. Gimana caranya? Di Canva kan bisa bikin video. Ruang juru.
Di Canva bikin video bisa. Dikit Kayak kali. GIF-nya Pak. Video. Gimana Pak tutup Pak? Kan itu kan animasi. Mirip. Kayak videonya ulang-ulang. Enggak. Enggak. Kita kan videonya tuh ya template saja, kita masukin video kita gitu. Atau ada teks-teks, bisa kok. Bisa. Atau mau diselingi video juga lebih bagus justru. Kayak videonya nggak perlu jadi. Atau kata lagi saya yang pro kan. Tuh. Nah teman-teman yang lain ngumpulin inspirasi apa? Coba nanti kita buat seperti ini, gitu kan? Atau mulai dari sekarang bikin akunnya dulu, diternak dulu. Ternak. Nanti kita akunnya Ternak Pak. Ternak Pak. Banyak kan duit itu apa Pak? Hah? Kan 8 miliar. Kan udah over banget. Itu dampaknya apa? Kepenuhan. Berarti dia. Makanya Elon Musk mau pindah ke Mars. Fardi, kamu sehari makan berapa kali? 2 Dua kamu? 2 porsi 3 jadi. 2 porsi 3. Kadang kalau lapar berarti Kamu makan apa? campur Pak, kadang nasi banyak. Pokoknya nasi ya. Ada nasinya aja. Taruhlah 2 hari sehari 2 piring nasi. Seminggu berapa piring nasi? 7 kali 2 14 14. piring nasi. Fadli doang, kalau 8 miliar orang. Butuh berapa lahan pertanian? Iya, lihat mereka sengsara kan. Mereka makannya piring kosong. Berarti di masa depan lebih baik tidak mempunyai anak. Nah, ini sesat ini namanya. Bukan tidak mempunyai anak, Mengurangi. bukan mengurangi anak. Menambah. Gimana? Gimana jadi caranya? semakin banyak orang manusia ini di bumi semakin banyak SDM-nya gitu Pak. Atau gimana? Enggak juga. Jadi gimana? Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak Itu. pengeluaran. Banyakin keluar. ya makanya gimana? Tapi Pak Cina itu ngelimit harus punya anak berapa gitu banyak. Sekarang kan Cina udah tua kan? Mereka digalakkan untuk punya anak lagi. Dilarang. Digalakkan. Galak itu kalau orang Palembang artinya mau disuruh punya anak itu. Kayak Galak. Jepang, Rusia gitu. Kan Jepang. Rusia itu banyak kan cewek. Banyak kan nikah semua cewek. Itu dia. Cut. Nah, ya. Jadi poster kalian nanti ada nilainya ya. Jadi rancangannya seperti apa, kemudian nanti presentasinya, dan di finalnya nanti setelah jadi kita publikasikan, gitu ya. Pak boleh nanya? Boleh. Ini Pak, kan tadi kata kelompok nomor 3 ya. Mm-mm. Cara mencegah HIV itu dengan menjauhi lawan jenis. Berarti kita kalau mau mencegah HIV itu usah nikah. Enggak, nikah tapi jaga jarak gitu. Ya kan tadi dijelaskan juga penyebaran HIV, AIDS itu kan bisa juga pakai jarum suntik yang tidak higienis, ya kan? Gitu. Jadi pastikan jarum suntik yang masuk ke dalam tubuh kita itu baru dibuka, gitu ya. Gitu. Setelah dipakai, Dokter gitu dosa nggak? dokter gitu kenapa? Kayak gitu, yang ngatain jarum suntik dosa. Nah itu Menurut kamu kalau sampai penyakitnya ikut tertular, kayak mana? Iya, gitu. Nah, kan misalnya kita vaksin, pasti apa suntikannya baru dibuka. iya, Vaksin, habis itu ganti kan ya, setelah ada orang lain terus ganti lagi. iya. Itu limbahnya kemana itu? Limbahnya Limbah. ada ya. Jadi setiap rumah sakit itu punya sanitasi khusus untuk pengelolaan limbah. Bahkan itu ada jurusan kuliahnya itu untuk ngelola. Iya, ada itu di Poltekkes. Dan itu biasanya yang paling dirahasiakan oleh setiap rumah sakit. Kalau di audit, ya kalau nggak gede nggak ada orang mau kerja di situ. Sekolahnya aja mahal. Tahu kan kalau limbah-limbah Bahan-bahan kimia segala macam gitu. campur kayak organ manusia gitu. Ya nggak juga lah. Kayak habis apa Limbah itu kan banyak jenisnya ya. Nanti di pelajaran kimia dipelajari itu. Limbah-limbah rumah sakit itu ada jenis-jenisnya. Ada yang biasa daur ulang, ada yang harus dimusnahkan, atau ada yang harus diapakan seperti itu. Gitu. Nah, silakan nanti teman-teman tadi kebagian virus apa nih tadi? COVID. Nah, virus COVID gitu kan. Gimana caranya COVID itu apa? Meskipun udah jalan 3 tahun ya. 20, 21, 22 udah mau habis kan?
3 tahun ini. Tapi kita nggak boleh lengah kan? Sekarang lagi level berapa nih sekarang PPKM? Gitu. Di Jakarta itu ya di Jakarta meningkat lagi apa sih? Nah itu. Silakan nanti dibuat. Harusnya banyak sih. Yang harusnya jadi pertanyaan kalian tuh HIV sampai sekarang nggak ada vaksinnya. COVID baru berapa ini? Kalau karena bentuk virusnya sama gitu. Kemarin ada jawabannya bagus. Sama dengan influenza. Tuh. Gitu. Influenza. Kelompok 1 dapat virus apa tadi? Polio. Dicari dulu referensi polio itu apa sih gitu kan. Kemudian sejak kapan sih adanya polio itu gitu kan. Gimana bisa kok orang atau anak-anak itu bisa terkena polio? Gimana cara ngatasinya? Ajakannya itu yang persuasif ya. Ada kendala nggak? Apa? Oh, itu ilustrasi-ilustrasi. Ya. Kalian mau ini, rencananya mau bikin yang swipe-swipe begitu. Nah, itu bagus. Jadi infonya bisa lebih banyak. Oke. Kita PPL dulu gitu lagi kan? Tahun depan ya. Ambil further notice. Akhir bulan ini. Lagi lah bulan ini. 2 kali lagi. Senin. Kenapa? Apa pas? PLS belum. Pas Selasa. Jadi gimana? Satu hari gimana? Ya Senin belajar di kelas. Iya. Kan cuma 1 jam aja. Ya Senin besok itu. Minggu depan. Ya, Senin tuh libur. Oh, kalian rancangannya gimana? Rancangan apa dulu itu, Pak? Ini poster kalian. Coba ceritain. Jadi cacar monyet ini ntar kita ada pengertiannya. Mm-mm. Terus gejala awal. Itu ada gejala awal, gejala lanjutan sama pencegahan. Oh iya. Iya, ada gambar-gambarnya gitu. Oke. Nih perhatikan kelompok 3 bagus rancangannya. Jadi virusnya ya, pengertiannya apa, kemudian gejala awalnya, gejala lanjutannya, kemudian pencegahannya seperti apa. Gitu. Kalau udah terkena pengobatannya gimana? Nah, kalaupun ada itu bisa dimasukin di situ. Nah, ini rancangannya yang bagus. Kelompok 4? Gimana kalian? Gimana skemanya? Apa aja? Apa itu HIV? Pengertiannya. Cara pencegahannya. Cara pencegahan? Ya, kemudian dibentuknya seperti apa kalian mau mendesainnya? Oh, yang satu gitu ya? Oke. Kalau diposting di Instagram, nanti kebaca nggak kira-kira? Kira-kira tuh, kalau orang lagi scroll, ya, kemudian muncul postingan kampanye kita, orang itu mau berhenti baca atau lanjut scroll gitu? Nah, coba kalian pikirkan, kemudian kalian buat tuh, gimana? Menarik. Gimana? Ada kayak desain gambarnya yang menarik gitu loh. Iya, desainnya juga menarik. Yang menarik mereka ini kan ada desainnya apa sih? Boleh, ya gitu. Nanti silakan koordinasikan dengan kawan-kawan, gimana desainnya. Ya contohnya seperti ini tadi itulah. Orang kalau ngelihat kan, apalagi kata jingga kan jarang dipakai ya. Misalkan buku merah gitu. Tulisannya hijau. Buku merah, buku hitam gitu mah. Tuh. Oh iya ini tadi. HIV ya, kelompok ini ya. Boleh ditambahkan info seperti tadi. Misalkan lebih update ya di Lampung atau lebih spesifiknya lagi di Bandar Lampung. Nah, Bandar Lampung, di mana saya bisa dapat datanya? Nanti misalkan kalian pulang sekolah, mampir ke puskes misalkan atau ke rumah sakit, minta datanya boleh. Gitu ya.
Dikasih. Ya kita datangnya bukan ke penjaga gedung. Kalau kita minta penjaga gedung ya nggak dikasih. Sama administrasi. Kita bagian administrasinya atau kita akses websitenya kalau bagus rumah sakitnya. Temuan sama ini dokternya. Boleh cerita-cerita sama dokternya kalau memang dokternya di bagian itu. Tapi yang masalah ini Pak, obat gagal ginjal kemarin dari biologi Pak gimana Pak? Itu yang nyerang ginjal itu apa? Kan itu kan kebanyakan dari grup itu. Kenapa itu nyerang ginjal? Kita harus cari tahu lagi tuh ya, termasuk saya. Kalau secara logika, ginjal itu gagal ginjal itu kan maksudnya gagal kerja ya. Dia nggak bisa menjalankan tugasnya. Tugas ginjal itu apa? Nyaring darah. Kalau mesin penyaringnya rusak, kira-kira yang salah pertama kali adanya di mana? Di darahnya. Maruko-chan. Apa? Apa tadi? Apa itu loh yang dikeluarkan atau pengertian dari dasar monyet itu loh Pak. Apa sih ini bahasa Katanya itu gimana? Disebabkan apa? Disebarkan? ditularkan, disebarkan atau dia kan Cacar monyet biasanya dari hewan kan bisa menular melalui dapat menular melalui apa? Ya, atau ditularkan oleh awalnya cacar monyet itu dari mana? Dari hewan. Kenapa kok bisa menular ke manusia? Ya kan? manusia sih Ya. Ya karena virus memang betul. awalnya cacar monyet dikeluarkan dari hewan gitu Pak. Ya. Cacar monyet pertama kali dideteksi pada hewan, monyet, segala macam. Nah, kemudian menular kepada manusia melalui apa? Gimana cara penularannya? Ya. Nyusun kata-katanya ya, agak ribet. Itu varian apa? Omicron ya? Iya Pak, virus COVID kok bisa mutasi? Mutasi kemana? Mutasi dipindahin Omicron, Alpha. Iya. Itu bagian dari proses seleksi alam. Tapi kalau virus apa sih dulunya? Ya. Kalau virus alam Dia menjadi spesies yang memiliki ketahanan lebih kuat. kayak SCP bro. Apa itu? SCP kan ada yang SCP yang monster itu kalau misalnya ditembak itu dia jadi nggak bakal ngurang ke apa? Kayak malah jadi lebih kuat. Gitu. Ya. Misalnya lu tembak pakai peluru nanti badannya jadi kayak peluru gitu. Ya. Jadi secara sederhana, dia menjadi spesies yang lebih kuat dari sebelumnya. Beradaptasi gitu. Iya. Bukan itu Itu bermutasi. Makanya kemudian kita harus booster. Gitu. Nah ini fontnya lucu-lucu tuh. Lagi nyari. Iya. Di Canva ada banyak font ya. Ada kan? Itu apa? Nah itu kan. Yang bisa baca tulisan itu kan orang zaman Babilonia. Iya. Ya kan? Dipilih fontnya, jangan sampai font hieroglif yang zaman Mesir itu orang nggak paham. Nah. Mulai paham. Wah. Ya saya mah ya gimana ya Pak? Lu udah dibikin pakar tuh keren. Gak gini. Apa sih? Perhatikan lagi untuk mencari referensinya ya. Jangan sembarang atau asal. Jadi harus kredibel. Dicantumin nggak Pak sumber
Iya, sumbernya kalau bisa dicantumin. Daftar pustakanya. Kita ngambil itu dari mana? Gambarnya juga ya, gambar-gambar yang kalian pakai. Kalau itu ada hak ciptanya, berarti harus beli kan ya. Kalau nggak ada, minimal-minimal sebagai bentuk apresiasi, cantumkan sumbernya. Gitu. Kagak masuk ke gini. Enggak ada presentasi. Oke. Kita ada waktu 7 hari ya untuk pengerjaannya. Jadi silakan disusun yang bagus rancangannya. Itu ya. Oh iya, teman-teman ada yang orang tuanya bekerja di bidang kesehatan kan? Oh iya, iya. Selain Ella? Aulia juga ya? Oh enggak. Oh guru. Ibunya bidan. Oh iya, siapa namanya? Lupa saya. Suhaila. Suhaila. Suhaila? Dia. Iya dia benar, siapa namanya? Dia. Oh iya. Iya. Nanti boleh tanya sama bapaknya atau ibunya yang kerja di bidang kesehatan. Ini gimana pencegahannya gitu kan. Lebih real. Biasanya kenapa sih tenaga kesehatan? Karena mereka yang langsung menghadapi orang-orang yang mengidap gitu kan. Tahu pengalamannya. Kita berinteraksi dengan orang yang kena HIV kan harus jaga-jaga. Gitu. Apalagi kalau sampai kena. Aduh, buffering, euy. Yes we can. Obama. We can defeat this regime. Dulu kan konspirasi Obama yes we can kan pas di reverse. Thank you Satan gitu kan. Nah, itu ini Pak, apa namanya? Oh iya, yang menarik misalkan ada gambar opa-opa Korea di situ kan. Bahaya HIV gambarnya opa Korea itu. Menarik opanya kena Covid, Pak. Enggak, supaya menarik aja, tapi nggak ada hubungannya. Hah? Opa syahid gitu kan. Opak gua. Opa. Oke, teman-teman semuanya sudah paham ya instruksinya ya?
Sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kalau ada yang kurang paham tanyakan. Oke, sekarang kita atur waktunya. Kita nanti sampai dengan presentasi dan pameran produk publikasi. Ini Senin pekan depan. Ya, pekan depan. Kemudian selama jeda ini ya. Ini mungkin akan kosong saja lah. Jadi merancang, kemudian mendesainnya dan kita buat posternya. Itu kira-kira bisa berapa hari selesainya sebelum hari Senin? Bulan. Pokoknya sebelum Senin kalian kirimkan dulu produknya ke saya. Nanti untuk dicek dulu gitu. Tuh ya. Kita cek dulu produknya, baru nanti dipresentasikan dan dipublikasikan. Jadi nggak asal publik. Iya enggak. Gitu. Asal publik. Jadi nanti dikirimkan dulu ya, kawan-kawan ya. Oke. Hari Sabtu ya. Iya. Kayaknya terlalu mepet kalau hari Sabtu. Iya, terlalu mepet. Jangan Sabtu berarti. Makin kelamaan. Oh, ini Pak. Pak, makin lama makin lama. Senin kan kita udah harus presentasi dan publikasi. Nggak bisa lah. Kamis ya. Kamis ya. Berarti hari keberapa nih? Selasa, Rabu, Kamis. Hari keempat. Hari Kamis, nanti saya ingatkan juga di grup. Silakan posting produknya di grup sajalah ya. Jangan di Japri. Posting di grup ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing produknya di grup itu. Nanti kemudian nanti akan saya komentari segala macam. Ada yang perlu diperbaiki atau tidak, ada masukan atau enggak. Kalau sudah bagus, oke. Ya. Alhamdulillah. Nah, diaudit dulu ya. Gitu, supaya halal. Gitu, supaya halal. Auditor handal. Oke. Kalau sudah cukup, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Nanti hari Kamis kita ingatkan lagi ya. Oke, kawan-kawan sekalian, sebagai penutup, LKPD-nya dijaga. Jangan sampai hilang. Itu nanti bukti pengerjaan tugas kita di situ. Kemudian pahami cara-cara pengerjaannya, instruksi pengerjaan poster kita seperti apa. Kita sudah sepakati tadi ya, hari Kamis dikumpul dulu, ya. Dan kemudian nanti ini nanti jadi satu saja untuk parafnya karena nanti sekalian dicek, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, silakan Japri nanya di grup saja ya. Nanya di grup kalau ada kurang paham. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.